banget paham sama materinya? Iya. Atau kalian punya teman di kelas yang susah banget nih nanggap pelajaran? Iya. Nah, itu termasuk tanda-tanda kesulitan belajar loh teman-teman. So, today kita bakal belajar tentang apa itu kesulitan belajar, dari definisi, karakteristik, dan juga faktor penyebab. Nah, biar makin seru, aku bakal tanya di akhir video dan kalian bakal jawab. Setuju? Setuju. Apa? Setuju. Oke, kita mulai yang pertama. Apa sih kesulitan belajar itu? Singkatnya, kesulitan belajar itu adalah hambatan yang dialami oleh siswa dalam memahami, mengingat, dan menerapkan pelajaran. Tapi ingat loh, mereka itu bukan berarti tidak pintar, tetapi hanya memerlukan pendekatan yang berbeda. Bahkan, Albert Einstein juga waktu kecil mengalami kesulitan belajar loh. Tetapi, lihat sekarang, namanya bahkan dikenal di seluruh dunia. Setelah kita bahas pengertian kesulitan belajar, kita bakalan bahas tentang karakteristik kesulitan belajar. Nah, sekarang ayo tebak, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kesulitan belajar? Sering ngelamun saat guru menjelaskan. Benar, mereka biasanya sulit untuk fokus. Paling jago menghafal teori. Tetot, salah. Mereka biasanya seringkali sulit untuk memahami materi. Suka nunda tugas dan pusing pas buat PR kah? Oke, good. Mereka seringkali kehilangan motivasi. Yang termasuk ke dalam kesulitan belajar itu ada 3. Yang pertama adalah diskalkulia atau kesulitan berhitung. Yang kedua ada disgrafia atau kesulitan menulis. Dan yang ketiga ada disleksia atau kesulitan membaca. Bayangin deh, ada siswa yang ketika membaca, dia itu seperti membaca huruf yang menari-nari di kertas. Nah, itu tuh salah satu gejala dari disleksia. Sekarang kita akan bahas mengenai faktor penyebabnya. Aku akan memutar spinner ini ya. Nanti kalau yang keluar kita bahas. Ternyata spinnernya ada berhenti di faktor internal nih. Apa aja sih yang ada di faktor internal? Yuk kita bahas. Jadi, di dalam faktor internal itu ada kecerdasan seseorang, ada kesehatan mental seseorang, bahkan emosional seseorang. Lalu, apa aja ya yang ada di faktor eksternal? Kalau faktor eksternal, itu ada metode guru mengajar, lalu ada lingkungan keluarga, bahkan teman sebaya pun bisa menyebabkan kesulitan belajar. Misalnya nih, di tempat rumah kalian sering bising, terus nggak ada tempat fokus untuk belajar. Kira-kira bisa fokus nggak? Enggak kan? Nah, dari penjelasan tadi, kita jadi tahu ya teman-teman, kalau kesulitan belajar itu bisa terjadi pada siapa saja. So, cari cara belajar yang sesuai, dan Jangan ragu untuk minta bantuan. Nah, sebelum kami akhiri, kami mau challenge teman-teman untuk sebutin 3 kata yang teman-teman dapat dari video ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Bye-bye.